Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan sekaligus peserta didik yang saya banggakan. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Oke. Habis SMA mungkin ada yang mau lanjutin kerja, tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, kalau semisal ada, menurut kalian apa aja sih yang diperlukan pada saat melamar kerja? Tentunya tidak hanya membutuhkan fisik atau badan yang sehat, melainkan dengan skill yang kita punya dong. Tak kalah pentingnya, surat lamaran pekerjaan juga penting ya dalam hal ini. Baik, dengan demikian, ada yang belum pernah melihat surat lamaran pekerjaan? Kalau belum, mari kita lihat contoh surat lamaran pekerjaan yang saya bawa. Oke, baik. Setelah kalian melihat contoh surat lamaran pekerjaan yang barusan saya tampilkan, coba kalian sebutkan apa saja dari contoh yang tadi saya sampaikan, syarat-syarat yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Dengan begitu, kalian nantinya akan mempermudah dalam membuat surat lamaran pekerjaan yang akan kalian buat pada saat melamar pekerjaan. Sebelum saya tampilkan materinya, kalian bisa menganalisis terlebih dahulu. Setelah kalian melihat contoh tadi ditulis di buku, lalu nanti pada saat saya menjelaskan materinya, kalian bisa lebih jelas karena kalian sudah mempunyai analisis yang menurut kalian apa aja sih yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, kita lanjutkan ke sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembukaan surat. Kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, penutup. Serta yang kedelapan atau yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang si penulis surat lamaran pekerjaan. Baik, yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Sebelumnya saya kali ini akan menggunakan contoh sebelumnya yang sudah saya tampilkan sebagai contoh, yakni Medan, spasi 1 Maret 2013. Untuk penulisan tempat serta bulan penulisan surat ini diawali dengan huruf kapital. Lalu yang kedua, untuk penulisannya, tempat dan tanggal pembuatan surat ini berada di bagian pojok kanan paling atas bagian surat. Lalu yang ketiga, penulisan tanda baca koma yang terletak setelah penulisan tempat ini nantinya diberikan spasi untuk memberikan jarak antara tempat serta tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada lampiran dan hal. Lampiran dan hal ini terletak di bagian kiri surat, dituliskan di bagian kiri surat yang tertulis di bawah atau bagian bawah dari tempat dan tanggal pembuatan surat.
Hal atau perihal ini sama saja, bisa ditulis salah satu, hal maupun perihal. Lalu penulisan lamaran pekerjaan sebaiknya atau seharusnya tidak perlu menggunakan awalan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan tanda titik 2 itu menempel atau bersebelahan dengan hal atau perihal tersebut. Setelahnya menggunakan titik 2 tersebut diberikan tanda spasi. Lalu yang ketiga ada alamat surat. Alamat surat ini tertulis di bagian setelah penulisan hal dan perihal, yakni penulisan YTH atau yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Oke, yang pertama, penulisan YTH titik Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan ini penulisannya sejajar antara YTH atau yang terhormat dengan nama instansi yang akan dituju. Lalu penulisan di pada kalimat di tempat, sebenarnya pada awalan kalimat tersebut tidak perlu menggunakan awalan huruf kapital. Lalu yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka di sini yakni sebagai contohnya dengan hormat koma. Penulisan dengan hormat ini diberi jarak diberikan jaraknya satu baris dengan bagian sebelumnya yakni alamat surat. Penulisan dengan hormat seharusnya menggunakan huruf kapital di awal kalimat saja. Lalu penggunaan tanda baca koma ini menandakan bahwa antara salam pembuka dengan alinea pembuka ada kaitan atau hubungannya karena masih dalam satu paragraf yang sama. Lalu yang kelima ada alinea pembuka. Alinea pembuka di sini seperti dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin titik. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nah, penulisan alinea pembuka ini sedikit menjorok ke dalam atau ke kanan pada awal kalimatnya. Lalu menggunakan tanda baca titik 2 yang menghubungkan antara alinea dengan isi yang nantinya akan menjelaskan isi itu berupa identitas si penulis surat lamaran pekerjaan, serta penggunaan titik 2 itu memperluas penjabaran yang akan dijabarkan dalam satu paragraf tersebut yang tidak dimuat dalam satu kalimat. Lalu yang keenam ada isi. Seperti yang sebelumnya dilihat pada bagian alinea pembuka terdapat nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan,
alamat, nomor telepon, itu semua berupa isi dari surat lamaran pekerjaan. Selain itu, isi surat lamaran pekerjaan selain identitas, yakni syarat apa saja yang harus dibawa si pelamar pekerjaan ini untuk melamar pekerjaan, seperti halnya fotokopi KK, fotokopi KTP, pas foto, fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, dan lain sebagainya. Lalu untuk penulisan titik 2 ini dituliskan menurut kalimat yang paling panjang di antara nama, tempat atau tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat, serta nomor HP. Nah, di situ penulisan yang paling panjang adalah nama atau tanggal lahir. Jadi, penggunaan titik 2 menempel atau diberikan menempel pada penulisan tempat tanggal lahir yang paling panjang, yang lainnya mengikuti penulisan titik 2 pada tempat atau tanggal lahir. Lalu penulisan nama, tempat, tanggal lahir, dan lain sebagainya tidak menggunakan huruf kapital karena masih dalam satu paragraf, masih dalam satu kalimat yang belum selesai. Lalu setelah menuliskan titik 2 itu diberikan jarak 1 spasi dan penulisannya menggunakan huruf kapital. Lalu pada akhir kalimat menggunakan titik koma seperti halnya nama titik 2 Maesriana, S titik PD titik koma, tempat tanggal lahir itu menunjukkan bahwa kalimat yang ada di atasnya dengan yang di bawahnya masih berkesinambungan. Dengan demikian menggunakan titik koma. Lalu pada nomor telepon itu nanti terakhir diberikan tanda baca titik karena untuk memberikan bukti bahwa kalimat nomor telepon itu berupa kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Lalu yang ketujuh ada penutup. Nah, penutup ini dalam contohnya berupa demikian surat lamaran ini saya buat sebenarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya di sini akan sedikit meringkas atau mengefektifkan kalimat yang ada. Untuk penulisan kalimatnya, sebenarnya cukup dengan menuliskan demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Itu sudah cukup efektif dan jelas, tanpa membuang-buang kata yang sebenarnya sudah memiliki makna yang terkandung jika dipersingkat kalimatnya. Lalu penulisan awal kalimat ini sedikit menjorok ke dalam ya. Selanjutnya ada tanda tangan dan nama terang. Ini terletak di bagian kanan surat di paling bawah. Di paling bawah penulisan surat yang bertuliskan hormat saya, lalu ada jarak 2 baris, lalu dituliskan nama terang si penulis surat lamaran pekerjaan tersebut. Kalau di contoh ini, yakni hormat saya, jarak 2 baris, Mesriana, S titik PD titik. Lalu dibubuhkan tanda tangan di sela antara hormat saya dan nama terang tersebut yang ada jarak 2 barisnya. Lalu menggunakan tanda baca koma setelah hormat saya. Mengapa? Karena hormat saya itu saya yang dimaksud masih berhubungan dengan nama terang di bawahnya serta tanda tangan yang dibubuhkan oleh si penulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih.
saya sampaikan sebelumnya, kalian dapat melatih kemampuan kalian dengan sebelumnya kalian sudah menganalisis contoh lamaran sebelumnya dan kalian sudah mendengarkan paparan dari yang saya sampaikan barusan mengenai materi surat lamaran kerja. Coba kalian membuat sebuah lamaran kerjaan bebas. Maksudnya bebas di sini kalian mau menentukan posisi atau bagian yang akan kalian lamar, lalu perusahaan mana yang akan kalian pilih, jadi bebas. Tapi menggunakan acuan yang sudah saya paparkan sebelumnya, yang ada di contoh maupun yang ada di materi. Dengan begitu, kalian nantinya bisa menggunakan contoh yang kami buat saat ini pada saat kalian melamar pekerjaan sungguhan atau langsung benar-benar kalian melamar pekerjaan. Nanti kalau semisal kalian ada yang belum memahami dari penyampaian saya atau dari contoh sebelumnya, kalian dapat menanyakan secara langsung pada saya. Oke, saya tunggu kurang lebih sekitar 10 menit sebelum jam pelajaran selesai. Nanti biar sambil saya koreksi ada kekurangan atau ada yang masih belum paham, nanti dikumpulkan semua tugasnya, yakni surat lamaran kerjaannya. Gimana? Sudah memahami materi apa aja, maksudnya lebih ke apa aja sih yang harus ditulis di surat lamaran pekerjaan, lalu cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik itu seperti apa, ya kan? Sudah bisa kan sekarang. Nah, barusan setelah kalian mengumpulkan, saya sangat antusias membaca karena saya lihat posisi maupun perusahaan yang kalian minati cukup sangat membuat saya bangga karena tidak terduga kalian sudah memiliki cita-cita yang luar biasa. Oke, menurut kalian pelajaran pada hari ini apa saja yang bisa kalian dijadikan sebagai acuan suatu saat nanti? Tentunya yang pertama, apa aja sih yang ada di dalam surat lamaran kerjaan. Yang kedua, bagaimana cara menuliskan surat lamaran kerjaan yang baik, serta tentunya pengalaman, karena dengan mencoba kali ini kita sudah memiliki pengalaman menulis surat lamaran kerjaan yang baik, agar nantinya pada saat menulis sungguhan kalian sudah sangat bangga karena lebih percaya diri. Oke, cukup sampai di sini pelajaran pada hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa tersampaikan secara langsung, secara mudah dipahami oleh kalian, dan semoga hari ini, besok dan seterusnya menjadi hari baik bagi kalian agar semua materi pelajaran yang disampaikan oleh pengajar atau guru-guru kalian di depan seperti ini dapat tersampaikan secara langsung dan kalian ingat tentunya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.